masalah steril sih, masalah steril, rescue gitu kan. Garis keras pun ada. Makanya gue sering wanti-wanti ke teman-teman, postingan yang nimbulin perdebatan itu hindarin. Karena akan banyak akun-akun fake yang kalau real nggak masalah kita berdebat, ajak ketemuan enak. Dan lagian itu loh yang lagi heboh kan masalah postingan apa ular kucing dimakan ular. Ya, betul. Tapi kebalikannya juga di CL saya hindarin jangan pernah posting kucing lagi makan ular. Betul. Itu kan pro kontra. Iya Gitu benar kan. Lagi pula ya emang nggak pernah juga sih kita ngasih makan. Yang terjadi di alam liar jangan disamakan dengan hewan peliharaan. Betul. Kalau di alam liar is oke, siapa yang mau menantang, siapa yang mau disalahkan. Karena gue juga tahu teman-teman reptil sama cat lovers dari kita kan di bawah naungan kanal itu di Karawang. Kita nggak ada tuh anak-anak reptil yang punya sifat seperti itu. Iya. Cuman kita biasa dipancing, akunnya nggak jelas kan. Betul. Facebook aja akunnya nggak jelas. Banyak Sama-sama sih, anak CL akan jelek di mata reptil, anak reptil akan jelek di mata CL. Karena kenapa? Yaitu merasa paling jauh dia paling benar. Betul. Padahal mah itu harusnya. Itu kenapa biasanya karena belum ketemu. Jadi cuman di medsos ngelihat postingan kayak gini, ngelihat postingan kayak gitu, betul kan? Betul. Iya. Nah terus gini bang, yang kalau kita kan mungkin anak reptil nih pasti punya kucing. Nah tapi kalau pecinta kucing nih Belum tentu. Malahan ada teman di Instagram gue nih bang, malah dia dengan sengaja bilang kalau ular bunuh aja, dan dia pecinta kucing. Yang seperti itu kenapa tuh bisa seperti itu? Jadi gini. Mungkin gue nggak terlalu ngerti ya di dunia reptil. Saya tahu hanya sebatas saya tahu. Tidak semua saya tahu. Anak reptil banyak yang pelihara kucing. Tapi belum tentu anak CL yang pelihara kucing. Pelihara ular, pelihara. Seenggaknya walaupun nggak pelihara, tapi nggak bangga ketika ada kucingnya ini memangsa seperti biawak. Nah, jadi kayak seolah-olah ini anak gue lagi bawain oleh-oleh, ini anak gue lagi bawain hadiah, itu salah banget. Betul. Salah banget. Jadi bukan persepsi kucing itu ngebawain lu hadiah, tapi sebenarnya kucing itu lebih ke dia kan menjaga ya. Menjaga mungkin gini loh. Dia tuh kayak tikus dimainin terus nggak dibunuh, nggak dimakan. Ular dimainin terus nggak dimakan gitu. Tapi jangan sampai kita memposting hal-hal itu ke sosial media karena tidak semua orang bisa terima. Gitu. Itu sering terjadi juga di di lingkungan sini. Jangan kan itu yang di pohon itu kayak biawak, namanya itu kadal. Itu kadang kucing nangkep karena memang sifat dia itu bermain. Akhirnya membunuh yang dimainin itu kan. Kita kan nggak ada itu kan terjadi di alam. Tapi kalau sengaja ular dikasih terus sengaja kucingnya supaya ngebunuh, itu salah. Kita juga akan memproses hal itu. Ini sekarang kayak kucing gue keluar digigit ular dan ular itu berbisa, terus kucing gue mati. Apa gue harus nyumpain? Apa gue harus ngebunuh ular itu? Jawabannya enggak, karena gue nggak akan ngebunuh ular. Apalagi Mas Bro punya kenal juga banyak anak-anak reptil yang bisa bantu merescue. Betul. Makanya kita kalau cat lovers sih gini, kayak gue kan pelihara di lingkungan, jangan pernah dilepas liarkan tanpa pengawasan. Harusnya ada undang-undang. Ada undang-undangnya. Kucing, hewan peliharaan, anjing atau apapun itu hewan peliharaan kita, mau reptil mau apapun, keluar pagar, keluar halaman, merusak fasilitas tetangga, merusak properti tetangga, itu yang salah kita. Pemilik betul. Kecuali hewan liar tidak dikategorikan, tapi tetap kita harus mengawasi. Jangan membiarkan. Makanya kita salah satunya itu steril. Kucing-kucing liar kenapa kita harus steril? Supaya tidak ada ledakan populasi. Ketika ledakan populasi itu bisa dikategorikan hama. Hama itu apa? Kumpulan hewan yang sudah banyak ya. Dan itu akan merusak lingkungan. Ya, itu yang harus dibersihkan. Makanya kita steril. Itu kita tidak bisa menstop saat ini, tapi kita bisa mengurangi, betul. Daripada hanya duduk diam. Betul. Gitu. Ya, sama kayak sekarang juga terjadi di beberapa kompleks lagi musim hujan gini, lagi banyak telur kobra yang di atas ya. Itu kobra. Itu banyak banget laporan di kita kan, kita nggak ada tim buat rescue itu. reptil.
Gimana nanganin kayak gitu bang? Karena saya juga kadang ngeliat aduh tetangga, maaf dibunuh lah, inilah. Apa memang harus karena itu berbisa? Apa penanganan kayak gitu? Biar saya bisa share juga ke teman-teman kalau sebetulnya gini, hal-hal kayak gitu. Betul, memang di edukasinya seperti apa sih kalau kita nemu hewan ular berbisa gitu lah di alam gitu kan? Ya, ini terjadi di alam ya. Ya memang setiap tahun itu ada masa kawin atau berkembang biak reptil, terutama akhir tahun itu biasanya ular. Nah kebetulan di kita ini kan kebanyakan itu ular kobra. Ya karena ular-ular yang lain itu udah nggak bisa bertahan hidup di daerah kita nih Jabodetabek. Jarang banget seperti ular-ular kolibri yang cantik-cantik gitu kan. Di kita tuh paling ularnya ular pucuk, ular kobra itu yang hijau. Nah caranya gimana ya? Yang pertama kalau misalkan memang itu ada di dalam rumah, itu bisa kita awasin sambil kita telepon damkar. Atau anak komunitas reptil terdekat gitu aja. Atau kalau misalkan dia punya berani nih, si tuan rumahnya berani, itu bisa pakai alat sederhana seperti ember. Seperti ember. Jadi nanti itu ada ularnya itu ditutup dengan ember sambil yang satunya udah siap kerdus atau triplek. Nah buat alatnya ya. Buat alatnya. Titip atau mau adopsi kucing dari sini itu gimana prosedur? Ada prosedur tertentu nggak? Jadi kalau di sini kita tidak terima hewan peliharaan. Hewan peliharaan dibawa ke shelter, saya berani jamin dia akan mati. Hewan peliharaan itu mudah stres, nggak mau makan, 1 kali 24 jam pasti udah bisa kena virus lah, radang, itu yang bisa menyebabkan kematian. Makanya mau orang bayar pun kita tolak. Kalau mau bayar silakan titip di pet shop. Pet shop ya. Kalau shelter kan itu rumah singgah untuk kucing-kucing sakit. Kucing-kucing dari jalanan kita bawa ke klinik, pengobatan di shelter. Di shelter sehat kita carikan adopter. Karena kalau nggak carikan adopter, gue yakin udah 2.000 kucing gue. Yang sekarang ada berapa? Ada 480. 480 ya. Itu dibagi 3 tempat. Itu kalau yang di shelter utama itu ada 250-an. 250-an. Nah, kalau mau adopsi jadi gimana nih? Misalnya teman-teman nih ada yang mau adopsi. Jadi kalau mau adopsi itu kita tidak kirim foto. Beda sama shelter lain. Lu harus datang ke tempat kita, lu harus interaksi secara langsung, lu harus memilih secara langsung gitu. Karena orang berbeda ketika dia jatuh cinta atau suka dengan foto dan yang secara langsung gitu. Karena foto bisa diedit. Kalau secara langsung lo akan melihat bentuknya, fisiknya seperti apa. Kayak gini nih coba. Langsung kelihatan bentuk fisiknya kan. Kalau umuran kayak gini udah boleh diadopsi? Belum Jadi ya? Kita ada syaratnya itu minimal dia 6 bulan setelah disteril. Jadi kita wajib steril. Karena kita gencar untuk membantu pemerintah mencegah overpopulasi. Kita syaratnya 6 bulan. Setelah itu dia cukup daftar member, iurannya 120.000. 120.000 iuran ketika mau adopsi. Terus nanti harus ninggalin tetap fotokopi KTP dengan tanda tangan surat adopter. Tapi kucing itu tetap dalam pantauan kesehatan. Jadi kalau dia sakit atau apapun bisa ke klinik rekanan kita, Amore Animal Clinic, itu nanti kita subsidi biaya. Oh gitu ya. Jadi kan lo adopsi, sakit masih disubsidi. Betul. Orang enak apa coba kan? Gitu. Masih kita bantu. Masih dikasih perhatian. Dan seandainya kucing itu tidak bisa adaptasi di rumah, nggak cocok di rumah, boleh dibalikin. Terus boleh tukar? Boleh. Nah, kata tukar itu ada biaya lagi atau tidak? Enggak ya? Karena sudah ada kita sih perlu data dan dia tanda tangan surat persetujuan gitu. Jadi ketika orang mau adopsi kucing itu dia artinya benar-benar siap. Betul, secara finansial oke. Ya. Kita nggak melihara kucing itu nggak terlalu harus jadi finansialnya tinggi gitu ya. Pas-pasan juga nggak apa-apa. Yang penting nggak ada yang penting ada niatnya. Yang penting ada niat gitu. Terus ya pokoknya cukup lah gitu. Cukup buat melihat ngasih makan dia. Iya. Sebab kucing dikasih nasi itu gimana Mas Bro? Sebenarnya kalau di luar mereka kan makannya apa aja. Makan nasi juga kalau untuk peliharaan jangan ya. Karena kenapa? Kalau dia terlalu banyak karbohidrat, nanti saat umurnya 5 tahun bulunya tuh udah nggak numbuh, botak-botak, pitak-pitak gitu. Karena berpengaruh ke bulu sama kulitnya akan berkerak. Itu untuk masa tuanya. Kalau sekarang nggak kelihatan. Makanya kucing-kucing jalanan kenapa banyak kita lihat kucing-kucing tua itu pitak, bulunya rontok, luka-luka itu biasanya kayak gitu. Jadi bulunya udah nggak bagus. Sama yang kedua pencernaannya itu karena terlalu tinggi karbohidrat gitu. Betul. Tapi kalau dalam hal darurat tidak apa-apa.
keganggu. Tapi untuk selebihnya nggak ada. Gitu. Tapi kalau orang pelihara lokal, kenapa untuk karbohidrat tidak terlalu penting? Karena dia kan bulunya pendek. Kalau ras sudah nggak akan bisa, pasti rontok full. Rontok ya. Rontok. Karena kucing ras ini kan asalnya bukan di Indonesia. Bukan Indonesia. Dari luar. Gitu. Jadi memang dia penyesuaiannya nggak bisa. Nah, kucing yang asli Indonesia itu kucing apa aja? Yang sering kita temuin di luar. Itu sebenarnya kucing domestik. Cuman kita punya ciri khasnya itu kucing hutan itu. Kucing hutan. Kucing hutan itu dilindungi. Betul. Yang total itu dilindungi. Tapi di luar sana masih banyak yang memperdagangkan. Nah, kenapa nggak bisa ditangkap? Saya nggak tahu. Iya. Entah karena lemahnya tindakan hukum kita atau karena ada oknum. Ada oknum ya. Itu asli Indonesia, asli domestik yang harus dijaga kelestarian. Yang kalau yang kucing Kalimantan tuh kucing emas itu? Iya, itu sama hampir sama kayak belacan, istilah belacan, kucing emas itu adalah hewan-hewan dilindungi. Iya, itu termasuk kucing asli Indonesia ya. Tapi yang lebih terkenal sih kucing belacan. Istilahnya belacan itu kucing hutan yang kayak macan tuh gitu kan. Jadi kita juga banyak tuh. Kayak gitu-gitu. Di daerah Sukabumi. Ya, masih banyak. Dan tapi perkembangan banyak orang yang masih memperdagangkan. Di sosial media aja banyak kok yang jelas-jelas jualnya kucing ini. Tapi saya nggak tahu sampai sekarang nggak bisa diproses secara pasti. Sampai sekarang memang masih ada sih yang ada antara ada oknumnya atau memang orang dan itu nggak sembarangan peliharanya. Dikasih makanan biasa dia akan mati. Dia memang harus ada darah. Darah hewan hidup. Oke. Karena di hutan kan mereka makan apa? Tikus, burung. Jadi naluri itunya nggak bisa diturunin seperti kucing-kucing. Kecuali dia ada penangkaran khusus. Kalau di penangkaran hewan kan sudah ada kayak gitu. Jadi ada penangkaran khusus. Dan itu paling banyak di Lampung sih. Lampung ya? Iya, Lampung. Itu penangkaran resmi ya? Di Lampung itu ada. BKSDA juga itu sebenarnya kalau kayak gitu bisa dilaporkan ke BKSDA. Cuman prosesnya kita nggak tahu apakah bisa cepat atau tidak, tergantung laporan. Itu yang harus dijaga. Makanya kalau itu soalnya dia udah nggak terlalu banyak, makanya dilindungi. Oke, nah jadi nih Mas Bro, ya pesen Mas Bro nih sebagai ayahnya kucing. Bukan ayahnya kucing, itu julukan orang-orang itu ke saya. Maksudnya ya buat teman-teman sobat reptil gitu kan, dalam artian kan memang sering juga ada adu mulut gitu antara cat lover sama reptiler. Supaya gini Mas Bro tuh bisa meyakinkan bahwa cat lover yang sesungguhnya tuh nggak seperti itu gitu. Dan reptiler sesungguhnya juga tidak seperti yang diposting gitu kan. Karena banyak banget akun-akun fake yang sengaja memancing. Iya. Jadi gini, cat lovers saya tidak membela. Saya bukan cat lovers juga. Saya hanya penyayang hewan yang melihat tidak suka hewan disiksa. Mau itu ular, mau itu apapun, saya tidak suka hewan disiksa. Kecuali hewan ternak ya. Kalau hewan ternak kita di pasar memang sudah melihatnya disembelih itu sudah. Jadi jangan dikategori itu kenapa lo nggak bela ayam? Kita punya kategori mana hewan peliharaan, mana hewan yang kita bisa jaga, mana hewan ternak. Betul. Lo mau demo di pasar lo nggak boleh makan ayam, lo mau demo itu nggak boleh itu. Jadi logika kita itu harus main juga. Betul. Gitu. Jangan karena memancing lo harus sesama nimpul. Kita bukan vegetarian yang dalam artian semua hewan tidak boleh. Kalau di vegetarian memang mereka tidak memakan daging gitu. Jadi kita kan tidak mungkin menyinggung vegetarian, kita juga tidak bisa menyinggung ini hewan ternak, nggak boleh gitu kan. Udah mindset masing-masing. Gue penyayang hewan tapi gue lebih ke kucing. Tapi gue akan menolong semuanya gitu. Dalam artian semuanya yang bisa kita tolong. Betul. Lu sebagai reptiler, tapi lu nggak mungkin kan ngeliat kucing kegeletak di jalan ketabrak lu diamin. Pasti lu akan ada sisi positif lu yang akan gue kasihan gitu kan. Betul. Lu akan bantu gitu. Betul. Jadi kita harus jalan nggak usah melihat orang lain harus begini harus begitu sih. Cat lover juga banyak yang bebel. Dalam artian bebel gini, dia tidak pernah mengukur secara finansial. Saya bukan orang kaya ya, saya bukan orang yang berlebihan, tapi saya bersyukur Allah selalu kasih rezeki. Kalau kita sudah bisa bersyukur, rezeki itu akan datang. Orang ngambilin kucing di jalanan, orang ngambilin, gue kasihan di rumahnya, maaf banget, ukurannya itu hanya 3x4.
lo bayangkan dong ukuran 3x4 ditumpuk kucing 50, sumpeknya kayak gimana? Iya. Dan itu real kejadian. Berapa kali saya temuin. Akhirnya saya yang harus relokasi, saya harus memindahkan. Itu sifat cat lovers yang harus di stop. Jatuhnya yang tadinya sayang jadi hoarder. Hoarder itu sifat pengumpul. Pengumpul tanpa mengukur kemampuan. Iya, tanpa gitu. kemampuan. Kayak gitu yang di saya selalu. Jadi jangan berpikir dia kan nggak bela cat lovers, jangan salah. Sahabat cat lovers yang disinangka saya panggilin polisi. Saya panggilin Polres Depok, saya datangin sama RT RW-nya, kabur. Makanya kenapa sih orang kalau ketemu gue selalu kabur? Kenapa? Gue tuh jahat apanya ya? Padahal kan demi kebaikan, kenapa lo kabur? Kucingnya ditinggal, orangnya kabur. Gue tuh bawa polisi, bukan nangkap orang itu nggak gampang, bro. Betul. Kita minta kenapa, buat apa isi polisi itu? Kita bukan jago-jagoan. Polisi adalah pelayan masyarakat. Dia akan mendampingi kita, mencarikan jalan tengah, mencarikan solusi apa yang harus kita lakukan. Kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Kalau ada perdebatan yang menimbulkan adu fisik, ada pihak polisi yang akan melerai. Logikanya gitu. Gue sedikit-sedikit banyak duit tuh, banyak polisi tuh nyogok, ya Allah. Padahal nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Polisi itu bagus kalau kita ajak dia pelayan masyarakat dan kita mengenalkan hukum juga kan. Sekarang ada orang sengaja nyiksa hewan atau apapun, pasti kita kan berlandasan ini penyiksaan. Gitu. Sekarang orang maaf kalau ada yang ngasih dengan sengaja. Ya ini kan banyak banget yang nanya masalah ada nggak sih pasalnya larangan kucing dikasih makan ke kucing. Larangannya itu tidak ada secara tertulis, tapi kalau lu ngasih hewan peliharaan lu dan lu posting ke sosial media menimbulkan kekacauan, lu akan kena ITE. Betul. ITE yang pertama, yang kedua itu jatuhnya penyiksaan karena itu hewan peliharaan. Bedakan yang terjadi di luar, di alam liar, gitu. Betul. Kalau lu dengan sengaja berarti membuat kerusuhan, kegaduhan, itu pasalnya banyak berentet. Gitu. Kalau lo mau berpikir ya udah gue nggak usah videoin, ya udah lu sama Allah aja urusannya. Iya, kita nggak usah ikut campur. Betul. Sama kayak gini, kucing gue makan ular, gue nggak posting, ya sudah selesai. Yang gitu. Bikin kegaduhan, yang bikin perkara itu kan ada postingnya itu. Sekarang anak reptil, teman-teman gue nih yang gue tanya, mereka nggak ada yang mau. Iya, hewan peliharaan. Kenapa? Mereka itu dari mereka ngebreed ular, mereka tuh udah biasa dikasih hewan pengerat. Iya. Unggas seperti itu. Jadi mereka makanannya aja mahal. Udah berapa budgetnya? Mencit aja sekarang yang jumper itu 3.000 4.000. Bayangin coba lo, pelihara bertahun-tahun, budgetnya juga ada. Gitu. Iya betul. Jadi logikanya aja kita di sini tidak ada mencari keributan. Tidak ada mencari. Gue cat lovers, gue animal lovers, tapi kalau ada yang nyiksa sesama cat lovers gue hajar. Betul. Gue bukan orang-orang, karena gue juga pernah bayar pengacara itu 40 juta cuy, habis hukum. Iya pasti kena denda, iya. Di kasus di Madiun. Bukan di Madiun. Di mana sih itu setelah Madiun? Ngawi juga pernah. Bandung juga pernah. Kucing diadu ke anjing aja kita laporin. Oh iya lapor. Kemarin postingan itu yang rame tuh. Yang mana? Ada? Yang si Toby Wagleri yang gue ikut campur sama ada banyak kan bocah reptil. Oh, yang gue yang anjing. debat sama yang punya akunnya tuh. Yang kucing masuk ke pekarangan yang punya anjing. Iya, itu kan bukan sengaja diadu. Tapi itu juga harus kita ajarin sih ke ke animal lovers gini. Itu kan bukan kejadian yang disengaja, tapi pemilik juga harus bisa memproteksi peliharaannya kayak gitu. Tapi nggak ada yang bisa juga sih. Iya, kayak gitu. betul. Tapi kalau sengaja di videoin itu salah. Ya. Salahnya karena sengaja videoin tapi tidak dipisah. Itu. Harusnya itu anjing, lu jangan videoin doang, dipisah dong. Itu kan peliharaan lu. Iya. Nah itu salahnya pemilik. Oh iya betul. Jadi ada pembiaran di sini. Ada membiarkan itu unsur. Di Samarinda, pitbull di video ini kucing liar ya. Sampai gubernur itu bantu kita, wali kota itu bantu kita usus. Pemilik pitbull mengadu kucing, bukan mengadu. Jadi pitbull ini ngegigit kucing yang masuk ke pekarangan. Itu tidak masalah, tapi ada unsur pembiaran. Itu yang kita proses. Kenapa lu sengaja videoin dengan durasi panjang?
dan lu di situ ketawa-ketawa dan lu berbicara seakan-akan itu kan peliharaan lu, harusnya lu bisa lerai dong, harus bisa stop dong, kayak gitu. Betul. Hewan peliharaan pasti nurut sama tuannya. Kalau hewan peliharaan nggak nurut sama tuannya, gua rasa bukan peliharaan dia itu. Kecuali reptil ya, kecuali reptil. Nah, kayak itu Rottweiler gue nih, itu peliharaan gue, dia kan nurut sama gue, tapi sama lu belum tentu. Gitu, iya. Kayak gitu. Reptil ular lu mau sama lu ini nih, tapi sama gue belum tentu. Mungkin agak tenang. Tapi kalau untuk nurut sama orang lain gimana? Ya, untuk nurut reptil nggak bisa walaupun sama pemiliknya. Karena memang udah dari sananya kayak gitu kan. Karakter ya. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Nah, terus itu juga balik ke pemilik. Terus juga Mas yang seperti tadi Mas Bro bilang, ada pembiaran. Itu ada pembiaran. Nah, itu kena. Contohnya seperti misalkan yang sering gue lihat di postingan yang tadi udah kita obrolin, misalkan ada kucing peliharaan terus dia dapat biawak dan si pemiliknya tahu, seandainya dipisah pun kan bisa, tapi malah dibiarkan di foto dan dia memposting dengan kata-kata embel-embel, anakku sayang, memberikan oleh-oleh. Aduh, terus sebenarnya muak banget baca kayak gitu. Iya. Nah, mungkin itu PR kita untuk mengedukasi, mungkin ya, mengedukasi. Di fanspage selalu sih ada sign off. Saya tuh aktifnya di fanspage. Kalau di grup saya biarkan karena itu tempatnya orang ribut, tempatnya orang screenshot, tempatnya orang caci maki. Fanspage-nya namanya apa? Sama, Claw, Cat Lovers in the World. Claw yang sama, itu tuh. Itu ya. Cat Lovers in the World gitu. Jadi fanspage kita di situ, saya lebih aktif di situ sama Instagram. Instagram juga sama. Kalau dulu saya buat grup itu awalnya untuk diskusi, ternyata memang followersnya naik terus. Cuman saya orang berantem sesama cat lovers, sama penyayang berantem terus ya, makanya saya udah nggak terlalu, makanya moderator saya kasih kuasa, kalau menurut kalian itu postingan tidak berkenan silahkan dihapus, kalau masih bebel silahkan di-kick, dan saya nggak pernah meng-kick orang tanpa alasan gitu, nggak ada urusan juga sih kalau di grup. Kalau di fanpage saya yang kontrol langsung. Nah, mungkin kita lihat-lihat kucing di sini ya, boleh ya. Kucing-kucing sakit di dalam. Iya. Jadi di dalam juga ada kamera.